lebih mengalir. Oke, Mbak Nuni mau join ke sini? Boleh, Pak. Biar ini afirmasi gender, Pak. Jadi kami kemas seperti ngobrol santai, Pak. Jadi mohon izin, Pak. Konjen. Ya. Baik, teman-teman, kami saat ini sedang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, dan saat ini kita sedang bersama Pak Konjen RI, Pak Winanto Hadi. Hari ini bertepatan dengan hari ini peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, Pak ya. Kalau di tanah air itu sudah kemarin, tapi hari ini kita baru merayakan. Pak Winanto, mungkin kita pengen tahu dulu suasana peringatan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gimana, Pak? Tahun ini buat saya sangat spesial. Karena teman-teman diaspora, apakah itu yang sudah bekerja dan tinggal lama di sini, ataukah mahasiswa dan lain-lain, sangat aktif. Dan kebetulan juga hari ini akan ada peringatan 30 tahun Masjid Al-Hikmah. Itu masjid yang pertama dibuat dengan kolaborasi prime movernya adalah diaspora Indonesia di luar negeri. Kebetulan ada di New York. Jadi ini spesial. Setelah ini juga akan ada launching asosiasi Indonesian American MBA Association. Ini semacam forumnya teman-teman mahasiswa MBA se-Amerika Serikat. Yang saat ini jumlahnya lebih dari 300 ditambah alumninya. Dan kemarin saya baru saja kembali dari Boston, di mana diaspora kita di Boston berhasil menggandeng pihak wali kota Boston untuk ada upacara pengibaran bendera merah putih di City Hall Boston. Itu pertama kali. Ya. Terus yang sudah 10 tahun sebetulnya adalah di City Hall Philadelphia. Itu sudah 10 tahun karena di City Hall. Jadi di halaman depan balai kota Boston. Ya. Dihadiri oleh kepala departemen protokolnya City of Boston, dan kebetulan wali kota tidak bisa hadir, tetapi timnya hadir. Jadi sangat meriah. Terus kemudian nanti tanggal 21 Agustus ini diaspora kita juga bekerja sama dengan Borough of Queens. Jadi kalau di New York ini terbagi jadi 5, kalau Jakarta itu kota madya, di sini namanya Borough. Ya, di sini kita di Borough of Manhattan. Nah, tanggal 21 nanti di Borough of Queens, di gedung balai kotanya Queens, diaspora kita juga mengadakan perayaan peringatan HUT RI. Tanggal 23 Agustus nanti diaspora lain mengadakan pasar malam. Pasar malam Indonesia di Long Island City, itu di daerah Queens juga, yang berseberangan dengan kantor UN, markas besar PBB. Tanggal 23, tanggal 24, teman-teman mahasiswa akan mengadakan pemutaran film Indonesia, Indonesian Movie Day, di New York juga. Terus kemudian tanggal 27 Agustus, kita akan mengadakan pengibaran bendera merah putih bersama wali kota New York, itu di Bowling Green, jadi di bagian selatan Manhattan, dan tempat tersebut sangat bersejarah karena itu adalah tempat evakuasi pasukan Inggris terakhir meninggalkan Amerika setelah dikalahkan oleh pejuang Amerika Serikat. Terus setelah tanggal 27, tanggal 30 Agustus ini, diaspora kita yang di Philadelphia itu juga menyelenggarakan semacam pesta rakyat di sana. Karena KJRI juga akan melakukan pelayanan kekonsuleran, jemput bola, karena di Philadelphia ini jumlah WNI kita di pantai timur terbanyak kedua setelah New York. Jadi kami sangat bersyukur, itu yang membuat kami merasa istimewa di tahun ini adalah justru inisiatif dan penyelenggaraan berbagai kegiatan itu diinisiasi dan dilakukan oleh diaspora. Jadi tidak lagi tergantung pada perwakilan RI, karena itu yang terbaik, tetapi kita berkolaborasi. Jadi satu level, bukan pada bapak dan anak yang selalu minta dibimbing dan disuapi. Tuh. Jadi itu. Kalau di New York, di Amerika sedemikian
heboh juga artinya ya Pak ya peringatan ini. Terkait dengan isu-isu di tanah air Pak, perayaan kemerdekaan di Amerika Serikat ini terpengaruh nggak Pak? Misalnya ini kami kebetulan ini mewakili daerah-daerah yang sekarang bernaung dengan adanya Ibu Kota Nusantara nih Pak. Di Indonesia kemarin ya kok tahun ini nggak ada upacara nih di Ibu Kota Nusantara, pada tahun sebelumnya Pak Jokowi ada. Terkait yang seperti itu isu gitu di mana di New York di Amerika ada nggak Pak? Secara umum kami tidak melihat, dalam arti saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi yang di atas permukaan yang jelas tidak ada. Dan saya lihat di IKN ada upacara kok, walaupun levelnya mungkin bukan dihadiri oleh Presiden. Tetapi yang jelas bagi kami dan banyak juga diaspora di sini, keberadaan Ibu Kota Nusantara itu justru sangat membanggakan kita. Dan kalau kita melihat akarnya, kenapa Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo itu akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, menurut kami ya itulah kebijakan pemerintah yang harus didukung seluruh lapisan masyarakat. Kritik boleh, tetapi kritik yang memberikan solusi dan positif, membangun, bukan merusak. Ya, kalau kritik yang membangun pasti kita terima. Jadi sudah saatnya bagi kita memang jadi untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Suatu hal yang baik ya dan punya visi ke depan memang tidak mudah. Tidak banyak masyarakat yang bisa melihat 10, 20, 50 tahun ke depan. Kebanyakan hanya melihat kemarin dan hari ini. Ini yang buat kami terus kami sosialisasikan. Dan saya pikir untuk diaspora dan teman-teman tentu di tanah air yang punya visi ke depan, saya yakin akan mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara. Jadi di sini sejauh yang saya tahu banyak yang mendukung. Tahun lalu rombongan IKN, ada salah satu deputi kan juga berkunjung ke New York Pak, melakukan studi banding. Pada waktu itu Konjen dilibatkan atau Pak Winanto sendiri tahu apa yang jelas saya mendampingi Pak Bambang Susantono ketika beliau berkunjung ke Harvard dan MIT terkait dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara. Dan menurut saya banyak yang merespon secara positif di sini karena pembangunan IKN itu sebetulnya yang pertama adalah merubah mindset. Ya, baik mindset kita maupun mindset negara lain. Dan IKN ini one of its kind karena sangat futuristik tetapi berbasis pada lingkungan hidup dan budaya kita. Jadi Harvard dan MIT pun menyambut positif. Memang satu hal yang ini terjadi fenomena di seluruh dunia yang sering agak dilupakan, yaitu di dalam hal bagaimana social fabric atau masyarakatnya itu bisa blended dan bisa sama-sama melakukan pembangunan didasarkan pada visi dan misi yang sama. Bangun infrastruktur itu lebih mudah daripada membangun masyarakatnya. Betul. Jadi itu yang jadi masukan dari MIT dan Harvard waktu itu kepada Pak Bambang Susantono selaku utusan khusus Presiden untuk IKN. Oke. Ada misi khusus nggak Pak yang dititipkan juga misalnya oleh pemerintah kepada Konjen atau kedutaan besar untuk juga melakukan promote terhadap IKN itu sebenarnya? Ada beberapa delegasi dari IKN yang kami terima di sini. Bahkan kita juga mensupport kegiatan waktu itu Pak Agung ya, Pak Deputi untuk bidang investasi. Itu untuk mempromosikan IKN. Jadi termasuk kebetulan di New York ada kantor perwakilan BKPM, di sini namanya Indonesian Investment Promotion Center, IIPC. Kebetulan secara struktur organisasi ada di bawah KJRI New York,
Dan kita juga terus diminta untuk mensosialisasikan dan menarik investor ke Indonesia. Memang apa yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat tepat. Kenapa? Bagaimanapun untuk menarik investor, itu harus ada infrastruktur dasar terlebih dahulu. Makanya itulah yang dibangun oleh Presiden Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Ketika infrastruktur sudah terbangun, memang akan lebih mudah untuk menarik investor masuk ke IKN. Sejauh ini ada yang sudah menyatakan minat dari New York untuk Saya kira ada ya, ada. Cuman memang perlu di follow up. Follow up-nya apa? Yaitu salah satunya yang kita coba untuk rencanakan adalah melakukan kunjungan calon investor. Mungkin tidak hanya ke Nusantara, tapi juga melihat ke potensi-potensi yang lain. Salah satunya adalah IKN. Kenapa? Karena di sini saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang paling tidak dikenal di Amerika Serikat. Jadi yang pertama tentu siapa yang nggak kenal sama Tiongkok. Yang kedua siapa yang nggak kenal sama India. Yang ketiga ya Amerika sendiri. Yang keempat Indonesia banyak nggak kenal. Kelima misalnya antara Nigeria banyak juga imigran dari sana diasporanya yang ada di sini. Brasilia dekat sama sini dan sudah sangat dikenal. Makanya justru untuk memperkenalkan Indonesia ini bisa kita jadikan satu paket sembari mempromosikan IKN. Jadi dan IKN ini sangat menarik juga buat universitas-universitas. Saya pernah ke Columbia University, saya pernah ke Rutgers University. Mereka sangat antusias, apalagi di Rutgers di New Jersey itu mereka sudah pernah ada ahli orangutan yang ke Indonesia. Jadi mereka tahu. Saya katakan nanti kalau di Indonesia dengan keberadaan IKN yang ada di sebelahnya penangkaran orang hutan di Kalimantan, jadi antara orang kota dan orang hutan akan hidup berdampingan secara damai di IKN. Ya. Menarik. Artinya selama ini juga sudah sangat maksimal ya Pak ya untuk promo terhadap IKN dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah Trump sendiri Pak, ini kan salah satu bentuk promosi, berarti kan harus juga banyak orang yang mengenalkan terkait kan belakangan ini kebijakan terhadap visa dan lain sebagainya kan juga masih berpolemik. Untuk Indonesia sendiri menurut Pak Konjen gimana Pak? Begini, pada dasarnya setiap pemerintahan itu yang baik juga harus mendahulukan, memprioritaskan kepentingan nasional. Itu sudah jelas. Dan di Amerika Serikat, kita ini kan tamu. Jadi kita pasti menghormati kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, kita juga punya tugas untuk melindungi warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Tetapi jangan disalahartikan bahwa perlindungan itu total 100%. Perlindungan yang bisa kita lakukan tentu perlindungan yang sesuai ketentuan, baik ketentuan Amerika Serikat dan ketentuan pemerintah Indonesia. Dan kita tidak akan mengambil alih tanggung jawab pidana dan perdatanya. Yang bisa kita lakukan terkait dengan perlindungan WNI di Amerika Serikat, khususnya di wilayah kerja kami, adalah memastikan hak-hak perdata dari warga negara kita, diaspora kita itu dipenuhi. Seandainya ada warga negara kita yang katakanlah ditangkaplah oleh pihak berwajib setempat, tentu kita akan mencoba berkomunikasi baik langsung kepada yang bersangkutan maupun kepada instansi yang berwenang di sini untuk memastikan kesehatan dan hak-hak perdatanya dipenuhi. Jadi untuk didampingi lawyer, diperlakukan dengan baik dan lain-lain. Nah, untuk proses pengadilannya tentu kita tidak akan ikut campur. Karena apa? Karena pasti proses peradilan di Indonesia pun pasti akan menolak diintervensi oleh otoritas asing. Itu yang kita lakukan di sini. Oke, baik. Ini cukup Pak. Ya, mungkin terakhir ada pesan Pak untuk karena kita ini di Kalimantan, masyarakat Kalimantan, masyarakat IKN dari diaspora di Amerika.
Terima kasih atas kunjungannya. Bagaimanapun kita sebagai warga Indonesia yang ada di luar negeri, tentu bagi saya harus bangga dengan yang kita miliki. Kemarin saat saya sampaikan pidato di City Hall, saya katakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika berpidato di depan anggota Kongres Amerika Serikat tahun 1956, bahwa Amerika Serikat ini adalah produk pertama dari nasionalisme, anti kolonialisme, dan juga kemerdekaan. Ya, di situ perjuangan kemerdekaan kita terinspirasi oleh apa yang dilakukan Amerika Serikat 150 tahun sebelumnya. Yang kedua, bangsa kita ini sebetulnya sudah jauh beratus tahun yang lalu sudah dikenal oleh dunia internasional. Jadi ketika di Boston kemarin itu, di kota kecil yang terkenal, tempat mendarat banyak kapal Eropa yang berimigrasi yang mengangkut imigran ke Amerika, namanya kota Salem di sana. Itu coat of arm atau lambang kotanya, itu ada kapal, karena di sanalah tempat mendarat imigran Eropa pertama ke Amerika Serikat, dan ada kata-katanya, to the farthest island, the Indies. Siapa Indies? Indies itu adalah Maluku. Jadi sebetulnya kalau kita belajar sejarah, hubungan antara Indonesia dan Amerika ini sangat kuat, dan itu sudah lama. Maka saya katakan, jangan salah, di Indies itu bukan India. Di Indies itu bukan Asia Timur. Di Indies itu adalah Southeast Asia, dan tepatnya adalah Indonesia, lebih tepat lagi adalah Maluku. Kenapa? Karena Maluku adalah penghasil rempah, dan utamanya adalah nutmeg atau pala, yang waktu itu merupakan komoditas paling penting dan paling mahal di dunia. Pelayaran Columbus itu sebetulnya diniatkan untuk ekspedisi ke The Indies, pulau penghasil spice, penghasil rempah-rempah. Nah, dia kesasar ke Bahama. Jadi dia landingnya di Bahama, terus kemudian dia tidak hanya ke Bahama, ke pulau-pulau sekitarnya termasuk Kuba dan lain-lain. Makanya dia menyebut kepulauan itu sebagai West Indies. Jadi karena dia melakukan pelayaran, karena voyage adventure dunia yang awal dikenal adalah dilakukan Marco Polo itu lewat darat. Nah, ini lewat laut yang pertama. Makanya dia daratnya ke Kepulauan Karibia yang dia bilang West Indies. Mohon maaf agak panjang karena saya ingin menjelaskan dari sektor sejarah yang seringkali orang itu tidak pernah mempelajari sejarah. Sejarah itu bukan hafalan angka-angka, nama-nama dan event, tetapi sejarah itu adalah dialektik. Nah, dari situ sudah mendaratnya salah, di Amerika dijadikan hari libur nasional lagi. Padahal yang mendarat di Amerika itu adalah ekspedisinya Magellan, ya 30 tahun berikutnya. Nah, kalau kita baca juga di sejarah, Bapak-bapak tahu nggak, kota ini sebelum namanya New York namanya apa? New Amsterdam. Jadi kota New York ini dulu adalah dibangun oleh Belanda. 100 tahun lebih muda ketimbang Jakarta yang menjadi Batavia. Ketika dijajah oleh Belanda, namanya New Amsterdam. Bapak akan coba cari, klik ada film namanya New Amsterdam. Tapi itu tentang rumah sakit. Jadi nggak ada kaitannya sama sejarah. Tapi yang ingin saya katakan adalah New Amsterdam menjadi New York setelah ada perjanjian antara Inggris dan Belanda yang namanya Breda Treaty 350 tahun yang lalu. Breda Treaty itu ditandatangani oleh at least 3 negara, Belanda, Inggris, dan kalau nggak salah ada 1 negara Skandinavia. Kenapa? Karena waktu itu negara Eropa saling berlomba mencari pusat penghasil rempah-rempah dunia, termasuk Belanda dan Inggris. Tapi 350 tahun yang lalu,
Belanda jauh lebih kuat ketimbang Inggris. Dan 350 tahun yang lalu, seluruh teritori yang sekarang namanya Indonesia, kecuali Maluku dikuasai oleh Belanda. Pulau penghasil nutmeg atau pala dikuasai oleh Inggris. Nah, Belanda ingin menggenapkan seluruh teritori Indonesia itu dia kuasai. Karena termasuk Kepulauan Banda, ya, terutama di Maluku. Makanya dia tekan Inggris, Belanda dan Eropa saat itu juga perang juga di kontinen Eropa. Dan Belanda lebih kuat, makanya dia tekan Inggris. Oke, kita swap island. Ada beberapa butir kesepakatan, di antaranya adalah menukar Pulau Rune di Maluku dengan Pulau Manhattan yang dulu namanya New Amsterdam. Makanya ketika setelah perjanjian itu dibarter, nah wilayah ini dikuasai oleh Inggris, termasuk sebagian wilayah Connecticut dan New Jersey, Tri-State. Makanya ketika ini di bawah kerajaan Inggris, namanya diganti York. Karena York itu salah satu kota pelabuhan di sebelah utara Inggris. Inggris bagian utara namanya York. Maka jadi New York. Dan tidak banyak orang yang tahu bahwa keberadaan New York ini ada kaitannya dengan Indonesia. Artinya, sekali lagi, nah sekarang saya jawab pertanyaan Bapak tadi. Kita ini bangsa yang besar, tetapi kita sudah banyak meninggalkan sejarah. Dan sejarah tidak boleh dimonopoli oleh satu institusi. Ya, yang dilakukan pemerintah adalah fasilitasi agar sejarah itu mendekati sebagaimana mestinya. Jadi, satu, kita harus bangga dengan sejarah kita. Bacalah sejarah itu. Kita sampai di mana-mana sebetulnya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, DNA orang Indonesia itu sangat kental dan paling banyak ada DNA-nya namanya Denisovan. Ya, Denisovan ditambah dengan DNA Homo erectus, kalau tidak salah waktu itu yang menjadi cikal bakal Homo sapien, manusia modern. Dan kitalah di dunia ini yang erat DNA-nya dengan Denisovan tadi. Jadi kita harus bangga sebagai sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, multikultur, dan kita harus belajar dari sejarah, bukan untuk berantem tentang sejarah itu sendiri, tetapi justru untuk memperbaiki kondisi saat ini, dan untuk meneropong jauh ke depan, untuk memastikan kita bisa sebagai bangsa yang maju, yang beradab, yang bahagia, sejahtera, dan tentu berkeadilan sosial. Jadi itu, dan terkait dengan Ibu Kota Nusantara, ini adalah salah satu yang saya sampaikan tadi, suatu pandangan yang visioner, yang sudah diambil oleh pemerintah kita, zaman Pak Jokowi. Kenapa ditetapkan tempatnya di Kalimantan Timur, di Kalimantan, tentu pertimbangannya tidak sembarangan. Jadi ketika dalam perjalanan ada sana-sini, ya yuk mari sama-sama kita luruskan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menafikan, tetapi kita sama-sama bergerak ke arah yang sama untuk kemajuan bangsa kita, kesejahteraan bangsa kita tadi, yang berkeadilan sosial tentunya. Baik, itu harus istiqomah dan rapatkan sah. Dan harus tabayun. Nah, kalau terjadi sesuatu harus tabayun. Makanya ada satu suku bangsa yang tidak boleh ada di Indonesia, yaitu suku bangsa Riki, iri dan dengki. Itu yang harus dihilangkan. Jadi itu makanya momentum HUT RI ke-80 ini kita benar-benar manfaatkan, dan sekali lagi saya terima kasih untuk kunjungannya, dan saya sangat bahagia di tahun ini karena banyak kegiatan. Tadi saya lupa juga, itu 2 minggu yang lalu atau minggu lalu ya, saya lupa, itu juga kelompok mahasiswa Indonesia yang ada di New York memperingati HUT RI dengan mengundang mitranya dan warga lokal. Terus ada lomba balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, ya ada di sini.
Dan Mas Wiji diaspora juga ada kegiatan ya. Kayak Kemarin di IKN, Pak. kegiatan di IKN, Betul. Pas Iya. sebelum ini diaspora, Pak. Seluruh dunia juga. Iya, kayaknya Kegiatan kemarin di ada IKN, fashion Pak. show, ada orang asing. Iya, juga yang betul, kita- Pak. Dan kita harus bangga, Pak. Tidak banyak bangsa yang membuat ibu kota dan berhasil. Ya, yang gagal banyak contohnya. Ya, saya tidak usah sebutkan, tetapi yang berhasil dan memiliki visi sebagai kota zero emission, kota dengan apa yang bisa hidup berdampingan Dengan atau jadi alam, satu eco-green. dengan alam Positif. maupun dengan teknologi tinggi, ya itu ya baru ibu kota Nusantara itu yang saya kira tentu harus didukung bukan hanya karena kebijakan pemerintah, tapi juga visi kita sebagai bangsa ke depan. Baik. Makasih Pak Winanto sudah meluangkan waktu. Kita bersama-sama merayakan kemerdekaan ini dengan penuh semangat. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang, Pak. Terima kasih. Sampai kapan nih di sini? Makasih, Pak. Kita hari Rabu ke Washington. Oh, hari Rebu. Hari Rebu itu berarti tanggal 20. Tanggal 20. Tanggal 20 ke Tanggal Washington. 24 balik. Nah, Washington itu salah satu ibu kota satu negara yang maju, yang berhasil. Ya, ya. Gitu. Jadi bagus banget. Tetapi ada satu hal lagi kemiripannya. Kalau nanti ibu kota pindah ke IKN dan Jakarta tidak sebagai ibu kota lagi, Sama mirip seperti dengan New York. New York. Betul. Ah. Iya, jadi New York kota pernah dagang. jadi ibu kota, tetapi pusat finansial, pusat ekonomi Ekonomi. kreatif, Tetap pusat bisa. perdagangan, dan pusat organisasi internasional terbesar di dunia ada di sini. Ya. Sama dengan Jakarta. Nanti tetap pusat ekonomi itu Bisnis terbesar dan di sebagainya. sana, pusat ekonomi kreatif di sana, Tahan. terus pusat organisasi regional terbesar di Asia Tenggara, ASEAN, ada di sana, tapi pusat pemerintahnya pindah di IKN. Jadi kita punya dua kota yang bisa berkembang, sama-sama berkembang, tidak harus saling membuat zero sum game, kalau satu menang, satu akan merasa ditindas atau apa, enggak. Dua-duanya bisa berkembang, contohnya apa? Ya Amerika ini, New York dan Washington Washington. DC. Gitu. Buat kami juga anugerah Pak IKN itu. Karena kami ini kan Kaltim Post Group. Oh, Tadinya iya. media daerah. Sekarang kami jadi media ibu kota. Oh iya benar. Jadi orang kota ya. Iya, orang kota. Nanti kalau ketemuan orang Jakarta, orang Iya. daerah, betul. Selamat datang ke ibu kota. Kota. Ya, jadi artis kami sekarang artis ibu kota Pak. Ya itu betul. Makasih. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya tuh kepengen ke sana, tapi belum kesampaian juga. Nanti mampir kantor Pak kalau Insya Allah Kalau pas di kami di Balikpapan. Kaltim itu kan buat saya ya. Saya sih baru pernahnya ke Balikpapan, belum pernah ke Samarinda. Ya. Kaltim itu sebetulnya kan sudah punya dua ibu kota sebetulnya. Iya, betul, Pak. Satu ibu kota minyak, gitu ya, satu ibu kota provinsi gitu kan, Samarinda. Ke Kalimantan, Pak. Oh gitu ya. kota paling majunya di Balikpapan. Ya itu. Jadi tapi dua-duanya punya bandara masing-masing kan. Ya. Iya. Tapi bandara Balikpapan itu pertama saya ke sana sampai ini bandara internasional lebih bagus dari Soekarno Hatta dulu saya bilang. Bandara Nusantara Pak. Oh, ya. Kami kemarin mendarat di JFK, wah ini kok kayak bandara Balikpapan dari tahun kapan gitu. Iya Balikpapan tuh bandaranya bagus banget. Bagus. Apalagi Nusantara sudah dipakai di Pak, kan mau dikomersilkan juga, Pak. Ada bandara juga di IKN. Iya. Kan sekarang yang lagi dibangun adalah pertahanannya kan. Iya. Kayak pertahanan udara. Betul. Nggak bisa. Sekarang kan Sekjen Kemenhan ini kan mantan Pangdam Pak ini kan Pak. Iya. Pak Kri. Pak Kri. Tapi bagus kok kalau saya bilang. Makanya yang saya sampaikan antara orang kota dan orang hutan itu bisa hidup berdampingan. Kita satu request lagi nih Pak Konjen, nanti kan kami ini ulang tahun nanti Januari. Nanti kita greeting lah dari Pak Monggo, Konjen. silahkan. Buat kita pakai nanti Ini Januari. Sekalian juga boleh kalau Iya, mau. iya. Tinggal nanti ditayangkannya di. Iya. Tapi Balikpapan satu biasa Pos pakai ini. HP. Balikpapan Pos 1 September. Nah, Oh, lebih dua. dekat. Oh, lebih deket. Oh iya berarti ada 3 greeting nih Pak. Kentucky Fried Chicken di Indonesia paling pertama di Balikpapan.